Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Marilah kita membaca doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pagi hari ini berjalan lancar setelah mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdu majida ya rabbana lakal hamd. Alhamdulillahirabbil akidah wa asmi sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma inna ala zikrika wa zikrika wa husni ibadatik. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami mendekatkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk belajar kepadamu. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Farid MC, Kepala Kemenak Kota Semarang. Kemudian Bapak Rahmat Pamuji, Kepala Tata Usaha Kemenak Kota Semarang. Bapak Hanif BM KCP Tentara Pelajar Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu hadirin peserta acara gathering prapen dari keluarga besar Kemenak Kota Semarang. Alfa yang dapat dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin memang harus segera diselesaikan. Kami bangsa Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menggunakan produk-produk dan layanan Bank Syariah Indonesia. Kami juga mengaturkan terima kasih atas kesediaan dan berkenan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara gathering prapen undangan Bank Syariah Indonesia pada hari ini. Kita semua tentunya pada akhirnya memang ya akan pensiun. Kalau kita pegawai, Bapak Ibu nanti akan pensiun. Kami juga, ya Pak Hanif juga pensiun nanti ya Pak. Saya juga pensiun. Semuanya kita akan pensiun pada waktunya. Semua akan pensiun pada waktunya. Nah tentu memang kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa di mana ritme kerja kita tentu berbeda dengan ketika kita masih beraktivitas ya di tempat kita saat ini. Kalau ini sejatinya orang Kemenak yang diperbantukan di GSI. Beliau Bapak Abdul Aziz
bersyukur hari ini atas prakarsa BSI kita diberi kesempatan untuk bisa bersama. Ada sesi lain yang mau kita pelajari, bukan cuma urus agama dan keuangan terus nih. Kalau yang kita bicara masalah bagaimana pensiun itu bisa berjalan dengan lancar. Bersyukur karena BSI itu telah saling berkasa dalam kegiatan yang saya pikir teman-teman ini perlu bersyukur dan berterima kasih. Saya bisa menghitung beberapa kegiatan serupa yang BSI selenggarakan kita sekalian sehingga kerjasama ini bisa istiqomah. Kemudian salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya diberi kesempatan untuk mantul. Ini sangat tinggi sekali saya. Tadi saya minta Pak turun aja pergerakan ini Pak kali ya. Tinggi karena tidak terlalu enak ya. Gak apa-apa juga. Saya mau mengenai pensiun itu hal biasa. Dan itu sunatullah dalam orang kerja. Namun cara menyikapi pensiun ini banyak dan beragam sekali model-modelnya. Ada yang ditakuti, ada yang merasa gelisah, ada yang dia sudah khawatir sebelum datang waktu, dan ekspresinya macam-macam. Ada yang 2 tahun sebelum pensiun sudah aktif lagi kerja, bahkan modalnya sudah tambah sudah tidak sebelum sampai pensiun harus mulai jualan apa, jadi makan apa. Karena dia ada kekhawatiran, seakan-akan pensiun itu momen yang ada, tidak bisa eksis lagi. Dan kita nggak perlu menyalahkan hal seperti itu. Umumnya orang karena bentuk transisi apapun pasti membutuhkan kebesaran jiwa dan kearifan kita. Biasa kita di kantor ini bercengkrama, kita cerita, pagi-pagi kita juga sudah sibuk harus berangkat. Sore kasih banyak dan ketika kita ini nanti di rumah seharian penuh dengan kita juga kalau satu yang terbesar dan mari kita sikapi bersama, ini adalah sesuatu yang harus terjadi dan kita beri kesempatan untuk generasi berikutnya untuk tampil ini. Karena kita ini jangan merasa bisa terus usia 58 tahun bagi yang struktural dan 60 tahun bagi personal. Bagi saya masa-masa yang sudah harus selesai. Selama 30 tahun, ada yang 34 tahun, 22 tahun itu mereka kerja terus. Untuk keluarga kurang, waktu untuk masyarakat dan sosialnya juga kurang. Dan padahal kita bisa meninggalkan dunia ini pasti komunitasnya bukan orang kantor, pasti masyarakat. Kapan waktu kita untuk bisa berbaik-baik dengan masyarakat dan keluarga kalau kita tidak pensiun? Maka kalau orang ingin cari sabit yang belum itu ya belajarnya pensiun kan, jadi dia nggak pensiun. Malah ada yang kerjanya itu lebih keras daripada ketika dia masih aktif. Tapi selama dia mampu ya tidak masalah. Kemudian prinsip selama kita sempat kita harus gerak dan produktif, tidak usah terlalu masalah usia. Sejatinya usia 58, 60 itu kan usia produktifnya orang. Jadi berpikirnya sesuai mantap ini ya. Makanya kalau di ASN itu optimal kan 60, tapi itu kita jadi dosen ya, dia sebagai siswa, dia itu memang saat itu mengkristalnya ilmu dan ya di situ itu makanya dia harus ini harus lanjut, ini harus berlangsung dari era pensiun, semua jadi stagnan dan tidak produktif lagi. Ini satu dari kisah mengambil ayat surat Al-Hasyr 18 cocok ya ayat terpakai ini. Saja ada cocok ya, tapi saya ayat itu jauh gimana kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini kedua banyak. Wal takut tafsir
sejatinya ayat itu bisa dipakai untuk apa-apa, karena Allah itu memang firman-Nya itu meliputi semuanya. Kalau pas dia bicara masalah kematian dan sudah kuat, ayat ini dipakai ketika kalau kamu hidup itu hidup menceritakan akhirat. Hari esok itu akhirat. Ketika kita bicara menjelang pensiun yang begini, ini terapinya harus orang-orang yang masih bekerja keras, maka ingatkan ketika kamu saatnya pensiun. Jadi ketika kita berpotensi masih aktif kayak gini ya, kita ini cek-cek ya, bahasa kita ini harus sesuatu itu jangan dihabiskan ketika kita masih aktif. Kita besok itu masih membutuhkan bukan di bulan anggaran, bulan persiapan yang lain. Kalau sudah disampaikan, orang pensiun masih memiliki tanggungan anak sekolah itu separuh dari pensiun kita ini memang harus masuk. Saya sering atur, marilah kita berlatih sebelum 2 tahun ini mau pensiun. Sekarang kita hidup dengan tanpa tunjangan. Dan gaji pokok kita dipotong 25%. Saya ini ya kurang kalian karena kita mau hitung-hitung. Jadi besok ketika saya pernah tugas saya hanya menerima gaji sekitar 1 juta. Maksudnya anak saya masih ada yang lulus kuliah juga. Kemudian kalau dia kemudian berpikirnya kencang, sampai mana uang 40 juta ini? Itu bayar BPI, bayar paketan anak-anak itu sudah selesai. Kalau di Bagi sekarang pakai metode, ya. Dia terjadi yang balik asal-asal kayak gitu. Tapi kalau orang memahami ini sebuah ketakutan dan perlu bergelisah, ya masalah. Sampai prinsipnya yang lain makan juga banyak seperti kita makan ada masalah. Jadi sejatinya kami ingin bahwa kerja masa akhirnya harus ada investasi yang dilakukan manajemennya. Apalah jangan dihabiskan kayak masuk biasa. Dan Pak Indonesia dengan BS ini programnya selalu terbalik. Kalau dia ini berharap kalau kurang uang segera pinjam. Kalau kami prinsipnya segera melunasi utang-utang. Jadi kalau pensiun masih punya utang rasanya ya nggak apa-apa juga ya, tapi rasanya kurang enak. Ini makanya nanti tolong ada kesempatan apa terus kita ambil. Kemudian termasuk orang yang sepakat pensiun itu harus kita siapkan. Bukan orang yang tiba-tiba datang pensiun kita nggak menyadari. Pensiun itu masa transisi di mana orang asalnya aktif. Dia bisa mencurahkan semua potensinya untuk tugas-tugas kedinasan. Besok itu praktis semua kemampuan itu kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu akan stagnan, tapi akan berhenti. Ini kalau ditambah lagi dengan model-model perasaan yang ada seperti ketakutan, kekhawatiran, ya gelisah, itu menambah kita ini nggak bisa produktif. Karena tadi yang kita baca, maka bahwa apa yang sekarang kita miliki ini kita harus persiapkan betul untuk hari esok dengan prinsip-prinsip yang berubah. Selanjutnya bukan persoalan penghasilan kita yang kurang, tapi cara kita hidup ini harus betul-betul berubah. Jadi banyak orang yang saya pikir penghasilan banyak tapi kurang, tapi ada orang yang setelahnya tapi tidak cukup. Kemudian kalau ditanya tentang gimana Pak cara menyikapi pensiun, itu bukan ahli bidang psikologi, tapi saya pikir ini hanya persoalan perasaan dan hati saja. Tapi orang kemenang itu sudah biasa banget, biasa biasanya segitu, berbagai banyak. Kami itu sudah biasa memanage sesuatu yang sebenarnya sedikit cukup itu tidak biasa. Biasanya mau bisa terus, tapi kan tidak hal penting. Memanage keluarga itu dengan baik. Kalau kita masih pola-pola hidup di keluarga ini kurang enak ya, kita segera pakai pola hidup konsumtif itu musuhnya orang pensiun. Kalau ketika dia masih aktif ya tidak apa-apa. Justru uang sekian hasil pensiun kita tidak banyak, apalagi kita belum siap untuk berkarya menghasilkan yang lain. Itu betul-betul menjadi pukulan dari orang yang mau pensiun. Misal saya bisa bicara ini karena
profesional itu orang yang purna tugas. Ini adalah orang yang bisa mengembangkan modal. Aspek kita besok itu ada. Aspek itu sebenarnya kita gunakan besok menopang usaha-usaha pasca purna tugas. Tapi misalkan kita masih kurang dari pensiunan kita itu, ya kita sudah semula komitmen memberikan bantuan pada kita dengan bantu tahun ini, maka dari sekarang berpikir kira-kira apa yang akan kita lakukan yang lebih produktif bisa melangsungkan kehidupan kita, biar anak-anak kita ini bisa kita tuntaskan pendidikannya, ya, ibadah kita terjamin juga. Di samping ada pendampingan modal, ya, akan dijelaskan juga tentang bagaimana sistem pengembangan usaha barangkali. Kita pertama sudah banyak disampaikan, ada narasumber yang lain. Kemudian saya mengajak juga hidup lebih realistis dan praktis. Realistis itu artinya kalau penghasilan di purna tugas kita itu hanya sekian, kita harus realistis, kebutuhan itu harus kita sesuaikan. Meskipun sebelumnya ketika dia masih aktif itu memungkinkan untuk berbuat sesuatu, tapi ketika kita hanya megang 4,5 juta setiap bulan, di dalam penghasilan lain kita harus rasional. Kira-kira apa yang harus saya berbuat dulu sebelum keinginan-keinginan ini kita upayakan. Taktis itu artinya bagaimana memaknainya, ya itu yang harus skala prioritasnya paling diupayakan dulu. Apa ini juga perlu. Kemudian membuat jaringan-jaringan ekonomi, jaringan kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin punya kolegial dengan kita juga sangat perlu. Bisa menjadi teman itu sama, kita sama kan, tapi dia punya skill, ya kan, dia punya indikator dulu, dia memiliki keahlian, karena dia punya jaringan yang banyak, maka pengalaman dia ketika dinas di kantor itu dimanfaatkan oleh komunitas tertentu yang ada di rekan-rekan kita sekalian. Tapi kalau kita diam, tidak menjadi komunikasi yang baik, ya potensi kita tidak akan diketahui orang. Sekarang penting Pak, maka sebelum pensiun yang sering saya sampaikan, bikin kesan baik pada semua teman-teman kita, komunitas kita. Dia tunjukkan pensiun itu bukan berarti kita kontraproduktif. Kalau bisa 2 tahun bilang pensiun, 3 tahun ini tunjukkan potensi maksimal kita. Kita tidak berharap harus tahu kita dan tapi setidaknya kita dikenal orang ini punya sportivitas baca yang baik, dia orangnya punya keahlian bidang ini. Ketika kita punya jaringan terus kita ingat, tolong jaringan itu kita punya teman seperti itu, sehingga ini memungkinkan kita akan bisa memanfaatkan potensi yang kita. Dan yang terakhir, harus memanfaatkan secara cerdas ya peluang-peluang yang ada, masuk peluang ekonomi ini, karena yang namanya orang berhasil dalam bisnis itu saya pikir bukan karena modal yang banyak, tapi kemampuan mereka untuk bisa membuat jaringan dulu, kemudian peluang-peluang itu kita kenal, tapi pasti nanti insya Allah juga akan bisa memberikan kekuatan pada kita. Ini saya bisa bahkan saya juga mau pensiun bisa yang saya tutup dengan kasih tahu teman yang biasa akan terasa. Dan sebenarnya satu menasihati diri saya sendiri. Saya kaget dan ini adalah semua orang akan mengalami. Ya Pak Yesus, jadi kalau pensiun akan ada memodul jangan lagi. Jadi pensiun itu ada yang memaknai itu kenikmatan, ada yang memaknai persoalan. Tergantung pada cara kita
demikian. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disinggung sama Pak Aziz, Pak Farid ya, bahwasanya kita perlu merencanakan keuangan. Jangan sampai ketika kita memasuki dunia pensiun, kita belum mempersiapkan semuanya. Harapannya ketika kita masuk ke pensiun, kita sudah punya rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah mempersiapkan biaya pendidikan buat putra-putrinya. Kemudian sudah memiliki mobil listrik katanya. Sudah memiliki kendaraan untuk melakukan aktivitas atau sudah mempersiapkan tabungan-tabungan sehingga ketika Bapak Ibu masuk dunia pensiun itu sudah tidak ada kekhawatiran. Nah, hal itu perlu kita lakukan, perlu kita rencanakan mulai dari sekarang. Ketika Bapak Ibu semua berada di usia produktif. Kalau sudah perencanaan dari sekarang berarti. Kuliner, Bu. Atau kalau memang rumahnya kebetulan berada di tempat yang strategis, punya toko, ada. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mempersiapkan Bapak Ibu semua pendapatan tambahan ketika memasuki dunia pensiun. Nah ini adalah contoh-contoh yang ketika dia pensiun masih produktif. Ini ada Pak Siswanto, ini testimoni real Bu Bapak. Jadi Pak Siswanto ini adalah pensiunan dari Kementerian Pertanian. Dan mobil banking ya sudah aktif Bu mobil bankingnya sudah. Kita hadir aja. Masya Allah. Jos pokoknya. Itu HP Berdiri ya. Berdiri. Iya, sip. Nah, siapa ya namanya? Di belakang saya WA-nya. Siapa namanya siapa? Bapak kok nggak pernah direspon? Nah, dia nama mati utang. Kalau saya yang WA Oppo ini. Oh, itu jenengan toh. Siapa namanya, Pak? Ovi. Modalnya murah kok. Ya Mbak Vita ya, ada 2 jenis ya modalnya gitu loh. Satu depositnya kan ada 2 Oh iya, ya. Kalau menggunakan perangkat telepon cuma 1 juta. Tidak ada Pak. Malah tidak ada ya Yang pakai. Nah, gimana Bu? Waduh, gak apa-apa Bu, santai aja Bu. Betul nih. Ini kan kalau platform maksimal Ibu, artinya itu kita di simulasi itu memberikan platform maksimal, tapi ketika kebutuhan Ibu kebutuhan itu cuma satu second, nggak apa-apa. Dan nanti kalau saya Limit. Kalau 150 juga nggak dapat umroh juga. Mau dikembalikan? Jadi kalau ada yang berkomitmen nanti dapat tabungan haji buat Bapak sama Ibu free dari BSI. Kenapa saya kasih kok buat Bapak sama Ibu? Karena pasti pinginnya berangkat umroh sama pasangan kan ya. Iya. Luar biasa. Jadi kalau di sana itu berangkat bareng itu kayak bulan madu kedua rasanya. Betul. Serius ini. Amin. Saya sangat membawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bawakan acara. Sebelum saya tutup, izinkan saya sampaikan setelah ini ada makan siang bersama yang sudah kami sediakan makan siangnya di resto di depan nih. Nanti silakan langsung menuju restoran. Demikian akhir kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.